Halo guys, kembali lagi di dalam channel Anomali. Kalau di video sebelumnya kami bercerita dalam 8 jam 2 iblis bertobat, di mana satu menjadi anak didikan Hades dan di mana satunya lagi menjadi anak didikan Legion. Di video kali ini kami akan bercerita yang menjadi anak didikan Hades. Gimana kisahnya? Stay tune. Teman-teman, kami akan bercerita mengenai seorang klien yang bernama Christine. Christine ini merupakan klien yang sama di hari yang sama, di mall yang sama ya, ketika kami menangani Arnold, which is di video sebelumnya. Dalam jasa kami menangani klien, terutama yang tatap muka, kami selalu memilih zona netral. Itu dikarenakan untuk faktor kepentingan kami dan klien dari aspek privasi dan keamanan. Kecuali membutuhkan penanganan lebih lanjut, seperti penanganan santet, pembersihan rumah, maupun pembersihan diri sendiri atau keluarga, itu juga bisa. Di saat itu barulah kami memutuskan untuk pergi ke rumah klien tersebut. Ketika kami bertemu dengan Christine, dia memilih satu tempat makan kafe lebih tepatnya ya, di mall itu. Begitu kami bertemu dengan dia, belum buka masker, kami sudah merasa dark side-nya Christine yang sangat tinggi sekali. Kami sudah pasang kuda-kuda, ini ada apa nih? Tatapan mata Christine tuh begitu tajam, padahal belum lepas masker. Lalu ketika dilepas masker, baru kami ngerasa ada energi yang kok gak enak sekali. Silakan dilanjutin. Jadi kita tuh ngerasa dia tuh sangat amat negative thinking dan energinya tuh agak nusuk. Jadi kalau orang yang benar-benar peka bakal nganggap kayaknya dia bakal berbuat jahat ke gua deh. Hal-hal semacam itulah. Terus juga di belakangnya auranya, energinya itu benar-benar kayak abu-abu kehitaman. Dan itu pas kita radar, itu bukan energi asli dari diri dia sendiri. No. Ya, jadi ada domplengan dari sosok astral yang negatif. Nah, kenapa dia bisa sampai didomplengi oleh astral negatif? Jadi kita flashback ke background keluarganya dulu ya. Memang keluarganya itu pas kita lihat foto-foto kan kita radar gitu ya. Emang ternyata nggak terlalu akur dan nggak terlalu baik juga. Dan kita menemukan kalau rumahnya ternyata juga bermasalah. Karena rumahnya juga energinya nggak terlalu positif. Mungkin bagi orang yang percaya feng shui rumah, ya itu benar apa adanya kadang. Jadi kayak rumahnya itu dilihat dari luar itu gimana ya? Suram gitu. Iya, suram. Energinya nggak terlalu positif untuk orang yang tinggal di dalam rumahnya. Jadi itu benar-benar berdampak ke setiap personal anggota keluarganya. Jadi dia sendiri juga cerita kalau keluarganya itu juga keras ya papanya. Keras. Nggak bisa toleransi. Terus mamanya juga lebih banyak makan hati. Terus cicinya juga negative thinking. Jadi situasi keluarganya itu juga chaos dan itu benar-benar berdampak ke si Christine ini. Yes. Makanya kenapa ada astral yang melihat kesempatan itu lalu mendompleng si Christine. Jadi Christine jadi lebih negatifan orangnya, padahal sebenarnya tuh Christine orangnya baik loh. Iya, baik. Christine Dan orangnya ramah baik. loh Tapi sebenarnya. kalau orang mungkin orang awam ngelihatnya kayak, kok dia dikit-dikit pikirnya negatifan sih. Kok nih orang kok kayaknya apaan sih, negatif banget gitu. Padahal setelah dia buka masker, dia ngobrol, itu benar-benar tuh sebenarnya orangnya positif vibes sih aslinya. Iya. Baik. Dan dia sempat bilang dia pindah rumah sendiri kan ya? Iya, akhirnya dia kayak merasa, wah kayaknya harus pindah rumah nih. Mungkin dapat abstrak dan arahan dari higher being-nya ya, mungkin. Akhirnya dia memutuskan pindah rumah. Tapi ya pas masa-masa pindah rumah itu juga ada masalah. Jadi kayak orang tuanya agak nahan-nahan jangan keluar dari rumah dong. Terus pokoknya dipersulit lah kadang. Terus beberapa barang dia kan juga masih di rumah orang tuanya ya. Jadi dia masih sering datang ke rumah orang tuanya itu, guys. Padahal itu memang tidak terlalu baik ya kalau ke rumahnya itu. Jadi kayak lingkaran setan gitu loh. Kita keluar mungkin udah lebih baik situasinya, tapi pas masuk rumah ngelihat situasinya kayak begitu, ada astral-astral negatif, ya balik lagi dong. Katanya sih dia bawaannya jadi panasan setelah pulang dari rumah itu. Jadi kayak pengen marah, jadi pengen berantem gitu sih, guys. Dan setelah pindah, orang tuanya bahkan nggak tahu Christine pindah kemana kan? Iya, nggak tahu. Ya kan, alamatnya nggak tahu. Jadi memang Christine merahasiakan betul kepada orang tuanya dia pindah di mana. Orang tuanya tidak mau tahu. Orang tuanya tidak diberitahu karena saking sudah tidak kondusifnya suasana di rumah saat itu. Nah, selain itu pas kita radar ternyata kondisi ini sudah terjadi semenjak si Christine kecil ya. Iya. Jadi bukan baru-baru terakhir ini. Tertekan ya dia. Tertekan juga. Akhirnya kami langsung memutuskan untuk
mencari tahu ada apa sih ini Christine, dan bertemulah kami dengan sosok iblisnya tersebut. Penampakan iblisnya seperti lobster warna merah guys, lobster mateng gitu warna merahnya. Terus tanduknya yang klasik, yang seperti ya yang begini, nggak terlalu besar dan badannya agak bulky ya. Sebenarnya kami jarang loh menemukan iblis yang warna merah. Ya, we believe banyak iblis yang warnanya merah, tapi entah kenapa kita sering umumnya sama yang hitam kan. Iya, yang hitam lebih banyak entah kenapa. Kami entah kenapa berinteraksinya banyak kan sama yang hitam. Di dalam hitam itu memang kadang ada warna kebiruan, energinya merah, bahkan yang kuning pun juga beberapa ya. Iya. Terutama Arka tuh ada yang warnanya kuning keemasan. Biru juga ada ya. Iya, Legion itu kan hitam keunguan. Jadi sebenarnya warna kulit sama energi yang dihasilkan bisa berbeda loh guys. Beda. Misalnya kayak Legion kan kulitnya agak hitam ya dia, lebih condong ke arah hitam, tapi energinya dia adalah ungu yang dominan. Iya, kalau Hades Gitu. itu dia seperti gimana, Lin? Dia coklat sih dan perawakannya agak tua ya, dia senior gitu, ada jenggotnya. Iya. Tapi energinya Kuning keemasan. Iya. Energinya kuning keemasan. Dan pakai mantel. Iya, Iya. pas mantelnya keren sih. mantelnya kalau kalian tahu yang kayak Beauty and the Beast punya, mirip-mirip kayak gitu. Nah, kalau iblis yang kali ini merahnya tuh bener-bener full dari kulit sampai energinya merah semua, yang kayak Actually, gambar mirip merah ya mirip ini nggak sih? meja ini nih guys. Meja ini punya merah. Ini. Jadi Iya. agak nyala. Oke, lalu kami tanya kan, nah di sini gue bercakap-cakap dengan iblisnya. Siapa namamu gitu? Kalau yang iblis malam ini, kalau yang siang kan memberitahu namanya. Malam ini dia nggak mau memberitahu namanya. Dan waktu itu gue belum punya ability untuk ngorek secara paksa siapa sih nama iblisnya. Jadi gue belum bisa dan gue belum tahu. Long story short, dia hanya mengatakan gini, aku sudah membuat manusia hancur lebih dari 50 jiwa. Wow. 50 jiwa tuh bukan berarti dia membunuh satu-satu, bukan ya teman-teman semua. Dia tuh ngedompleng manusia, yang manusia sampai berpikir negatif sampai ada yang bunuh diri lah, ada yang berbuat kehancuran, atau ada pun yang mungkin ditangkap pihak yang berwajib, and then dihukum, kita nggak tahu. Pokoknya 50 manusia, 50 jiwa menghancurkan dirinya sendiri gara-gara si iblis ini. Oh ya guys, FYI ya guys, kalau iblis tuh udah berhasil menghancurkan jiwa-jiwa seperti itu, mereka tuh nganggapnya itu adalah karyanya mereka. Jadi masterpiece gitu. Betul. Tapi gue penasaran sama iblis yang ya agak senior ini. Sebelum kami berdoa ataupun mengambil tindakan yang bersifat mengusir, kami memutuskan untuk mengorek informasinya dulu. Gue sebenarnya tergelitik, ada apa sih dengan iblis ini? Karena kan kalau tadi pagi kami berinteraksi dengan iblisnya dan terjadilah tuh situasi seperti itu kan. Kalau malam ini gue pengen tahu apakah sama seperti tadi pagi. Terus gue tanya, oke, 50 jiwa itu kan setelah meninggal kemana? Gue bilang gitu. Iblisnya jawab, ya mereka bilang dunia gelap. Terus gue bilang kayak, tapi kan gak jadi mainan lu. Enggak, kata iblisnya. Terus kalau nggak jadi mainan lu, nggak jadi punya lu, untung di lu di mana? Gini, gue pakai bahasa gampang aja ya. Iblisnya bilang, aku kasih teman-temanku ke dunia gelap. Terus gue bilang begini lagi, tapi bukankah iblis itu biasa ingin jiwa jadi mainan manusia? Terus si iblisnya diam kayak, bener, langsung diam kayak nggak kepikir gitu. Terus gue bilang gini lagi sama iblis itu, terus kamu kan ngasih ke dunia gelap yang merupakan teman-temanmu. Kamu tahu nggak teman-temanmu di dunia gelap siapa aja? Dia bilang, nggak semua sih. Jadi teman-teman yang terhormat, nggak semua iblis tahu semuanya. Ya memang mereka bisa tahu energi satu sama lain. Layaknya kita manusia melihat manusia tahu dong. Nggak mungkin kita melihat manusia, oh itu alien, nggak mungkin kan. Tapi kita kan belum tentu tahu. Kalaupun tahu, kita tahu, oh itu namanya ini. Tapi belum tentu kenal secara personal, bener nggak? Kayak gue tahu Om Deddy Corbuzier, tapi apakah gue kenal personal? Ya enggak juga, tapi semua orang tahu Deddy Corbuzier. Semua orang tahu Jokowi siapa, tapi apakah semua orang kenal personal dengan Jokowi? Kan enggak. Nah balik lagi ke iblis tadi, gue tanya, lu kenal nggak teman-teman lu? Enggak. Lah teman-teman lu kenal lu nggak? Enggak. Jadi lu udah capek-capek ngancurin jiwa, yang notabene jiwanya dibuang ke dunia gelap, dan udah gitu, yang di dunia gelap itu iblisnya kan kerja, bukan karena memberontak. Si iblisnya diem lagi. Jadi gue bilang ke lu tau nggak Bliss, gue bilang gitu karena nggak ada namanya kan. Oi Bliss, itu yang kerja di dunia gelap, mereka bekerja di bawah arahan Tuhan. Sadar nggak? Dia tambah diem lagi. Akhirnya mulai konflik tuh. Konflik, dia kesel kayak ada impresi gimana ya Jess? Ada pride. Ada pride-nya kayak, jadi buat apa selama ini gue ngancurin 50 jiwa manusia gitu loh. Dia mulai kesel gitu, energinya mulai kerasa marah. Terus gimana ya? Legion nggak berapa lama datang. Iya.
Legion tidak berapa lama datang. Kalau tadi pagi kan Legion datang menawarkan bantuan ya kan, Iya. Jess? Jadi, oi mau dibantu nggak? Kalau malam itu Legion nggak tedeng aling-aling, tahu jebrek datang Langsung gitu. datang. Ya tapi Legion nggak langsung kayak gedebak, nggak. Legion tuh in this case lain, dia kayak naruh barrier di belakang iblisnya sehingga iblisnya kayak nggak bisa keluar. Jadi gue baru tahu Legion bisa bikin energi barrier supaya iblisnya nggak kabur gitu loh. Karena kayaknya sih kalau kabur akan datang lagi ke Christine dan kejadiannya akan berulang lagi gitu loh. What's the point? Oh ya guys, sedikit intermezzo ya. Jadi waktu Legion datang tuh dia sempat bilang ke iblis yang merah ini, Tong, lu cuma 50 jiwa Tong, gua udah ratusan, nggak kayak lu udah 50 udah nyombongin Tong gitu. Bahkan ribuan jiwa ya. Iya. Bahkan sempat mindahin, ngilangin itu kan, ngilangin bayi. Terus si Legion bilang, gua juga waktu itu godain Yesus. Dia bilang gitu kok. Jadi kayak pride-pridean, jadi bangga-banggaan guys. Ya terus si iblis merah itu kan nggak mau ngalah kan. Dia bilang, ya tapi kamu kan berkelompok, kamu kan banyak gengnya gitu kan. Gitu. Terus si Legion dengan bangganya dan pintarnya mengatakan, ya lebih efektif mana? Banyak satu kelompok begitu daripada kamu 1-1 50 bikin capek. Jadi yang harusnya situasinya hantem-hanteman energi jadi awkward gitu loh. Jadi kita mau ketawa tapi kok gimana ya guys? Kalau kalian tuh yang berada di bidang supranatural berhubungan dengan iblis, jin itu kan takut rasanya kayak berdoa pada Tuhan. Ini kita sampai nahan ketawa saking buegonya itu kondisinya. Kami nahan ketawa. Kami sampai, aduh ini bener gak sih? Kami nahan ketawa loh. Dan si iblisnya marah banget, si iblis merah itu marah semarah-marahnya. Tapi dia nggak bisa nyerang duluan. Kalau dia nyerang, kami doa kena dia gitu. Tapi dia marah, kayak marahnya tuh kayak kayak kalah omongan gitu loh. Itu Legion sih aduh. Ya begitulah teman kami tuh, saudara kami Legion. Sekarang nggak begitu lagi ya Legion. Sekarang Legion nggak begitu lagi ya. Dia hanya menceritakan dulu dia pernah bersama dengan geng-gengnya dia. Mengenai Legion bagaimana sepak terjangnya ada di video yang ini. Silakan ditonton. Emang dia bakalan ke connect deh kayaknya deh. Kalian sih. Itu kalau bukan Hades siapa? Halo Hades. Itu beneran kan extensionnya? Iya beneran. Nggak, tapi aku takut ini sih, takut mendingan kita kayak doain dulu nggak sih? Takutnya. Ya udah nggak apa-apa. Udah bohong. Iya. Jauhilah kami dari segala kebohongan, tunjukkanlah kebenaran. Iya, itu Hades. Halo Hades. Aku di sini Dik katanya gitu. Kamu mendengarkan kami? Iya, lanjutkan katanya. Waktu itu gimana sih Hades? Kamu kenapa waktu itu muncul? Iya, ingat nggak yang malam-malam itu yang iblis dia tiba-tiba datang. Yang manggil aku atau bagaimana ya Kak Hades? Apakah kamu yang datang langsung? Yang datang Legion, yang manggil Legion. Oh, berarti ya. Yang manggil Legion. Terus gimana kabarnya itu yang si iblis merah itu? Oh, sudah bertugas, dia menyiksa manusia dengan sangat amat senang katanya. Serius sih? Di level Tentu apa? saja. Ini nggak tahu mau dimasukin atau enggak nih. Sorry ya teman-teman ya, sebenarnya kan kami nggak yakin yang panggil Kak Hades tuh waktu itu siapa. Apakah gua yang nggak sengaja atau beliau yang datang sendiri? Barusan extension energinya Hades datang, dia bilang Legion yang manggil. Jadi dengan kata lain, abis Legion mencemoohin si Tong itu, dia manggil Hades dan datanglah Hades gitu. Bagi yang belum tahu Hades, dia adalah penjaga underworld. Ya. Setelah Hades datang, jadi ini posisinya si iblis itu sudah bukan dikepung, dia apa ya? Dia lawan terpojok. Dia di depan dia ada Legion, ada Hades. Hades datang dengan gagahnya. Terus Hades bilang, Tong lagi aja deh. Kamu jangan macem-macem ya sama anak-anak ini ya, gitu kan. Terus begitu iblis itu melihat Hades, baru kaget dia. Penjaga dari dunia gelap datang terus bilang, gimana ibaratnya kayak dia capek-capek membanggakan dunia gelap, sekarang ada penjaganya dari dunia gelap terus bilang, Tong lu jangan macem-macem, bingung nggak lu jadi iblisnya? ya, intinya kayak gitu kan. Mungkin menurut si Tong kayak, ngapa ya hidup gue gini amat ya gitu. Kami lupa detailnya bagaimana, ini kasusnya udah agak lama, tapi kira-kira entah kenapa kami anomali merasa ada abstrak bahwa ini iblis jangan langsung main didoain terus dihajar. Enggak. Hades dengan jiwa gentle-nya, kami lihat pakai vision, dia bilang seperti ini, kalau kamu ingin lebih tahu mengenai kehidupan iblis, mari ikut denganku. Ditawarin. Jadi tangan Hades begini. Oh, Hades barusan ralat. Maksudnya mengetahui lebih tentang dunia bawah. Oh iya, mengetahui lebih tentang dunia bawah. Terutama Thank you, Kak Hades. siksaan-siksaan. Ya, saat ini energi extension Kak Hades ada di sini. Di sebelahnya Aileen, tapi nggak tahu deh. Tunjukin sedikit Kak Hades di sini, Kak Hades. Ayo Kak Hades.
Oh iya, lu digerak Datang. dikit energinya. Iya. Ya, I don't know apakah kalian bisa merasakannya atau melihat. Terserah mau dibilang halu-haluan juga. Barusan beliau mengkoreksi bahwa apa tadi? Oh, iblis, kamu kalau mau lebih tahu tentang dunia gelap, ayo ikut denganku. Iya. Beliau, Hades mengulurkan tangannya dan iblisnya tadi ragu-ragu. Sangat ragu-ragu, kayak ini nggak mungkin terjadi nih hal seperti ini. Ya long story short, akhirnya iblisnya ngikut. Dan ketika iblisnya ngikut, Pertama-tama itu katanya Hades, dia nunjukin dulu kayak ayo kita tur dulu, kayak tur keliling dulu. oh iya, jadi diajak tur keliling dulu. Kan karena si iblis merah itu apa ya? Dia kantornya di bumi tuh ngacoin Kristen dan segala macam kan. Dia kan sangat membangga-banggakan dunia gelap. Tapi kalau mau jujur, lah kalau lu membangga-banggakan dunia gelap, kenapa lu kerja di dunia manusia, kan begitu. Ibaratnya kayak apa ya? Manusia membanggakan, "Woi, gue kerja di kantor A, keren. Kantor A keren. Lu kerja di mana? Kantor C." Lah gimana sih? Jadi ya pokoknya Hades jadi kayak sales MLM guys, kayak udah yuk coba dulu nanti kalau cocok ya udah diambil, kalau nggak cocok ya udah nggak apa-apa. Tapi pada faktanya kan sales MLM juga berusaha untuk mengambil semuanya. Betul. Ya udahlah. Next, akhirnya iblis merah itu mengambil tangan, ibaratnya menyambut tangan Hades dengan ragu-ragu dan akhirnya dibawa. Nah, ketika dibawa itu, kami kan diskusi lagi bersama Kristen kan, nanya gimana. Disinilah letak kekeliruan kami ya, apa ya, dibilang kesalahan dan kekeliruan. Gua dan Aileen, kamu juga Jess, Apaan? yang ngintip sebentar. Enggak, aku stay di tempat. Kalian berdua doang. Gue dan Aileen pengen tahu dong, karena kan terhitung si iblis merah itu ikut ke dunia gelap bersama Hades. Udah 10 menit, 15 menit ya Lin, kita ngomong nggak tahu. Kita pengen tahu dong nasib si iblis merah itu gimana. Gue dan Aileen ngintip alias astral traveling. Mereka kepo. Ya, gue kepo. Bagi teman-teman yang mampu melakukan astral traveling, don't do what we did. Itu tetot-tetotnya. I mean kalau artis indigo lain ada yang misalnya di astral projection atau astral traveling yang ke rumah orang atau emang ada mission gitu ya, itu mungkin masih dilakukan nggak apa-apa. Atau kami DA nih melakukan yang memang kasus misalnya Burari Death, itu lain ya, ada kepentingan. Tapi kalau kepo, aduh men, kenapa jangan dilakukan? Ceritain Len. Karena bisa aja jiwanya nyangkut di situ. Apalagi ini adalah dunia underworld yang benar-benar totally beda banget sama dunia bumi ini. Ya, sebelum Aileen cerita lebih lanjut, pertama gue yang radar. Gue diem, Jaslyn masih ngomong sama Christine, gue diem ngeradar iblis merah itu di mana. Teman-teman tahu apa yang gue rasakan pertama kali? Bukan ngelihat vision iblisnya kayak wow, bukan itu. Yang gue rasakan impresi dari iblis adalah trembling alias shaking, alias goyang. Trembling kenapa? Trembling dia pun kaget dengan dunia gelap. Nah kalau dipikir-pikir, kayak misalnya manusia ya, kita manusia ke sebuah daerah yang nggak tahu. Daerahnya buatan manusia juga kan, di situ banyak manusia lain kan. Tapi ketika kita sebagai manusia ke sebuah daerah baru, terus kayak oh my god, it's trembling gitu loh, kayak gue nggak nyangka sampai begini. Itu juga yang terjadi dengan iblis merah. Iblis merah itu trembling, dia nggak nyangka dunia gelap kayak gitu. Padahal kalau kita mikir manusianya kayak lu kan iblis, masa lu kaget dengan dunia gelap gitu kan? Betul. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Si iblis merah pun trembling. Terus Hades bilang energinya agak kurang sinkron ya. iya, kayak ada sedikit rasa takut bahkan, kayak betul. takut akan sesuatu yang dia belum ketahui. Kayak kesannya bukan dari sana ya, padahal harusnya kan iblis tuh dari underworld, tapi kenapa kesannya tuh bukan dari sana? Apa mungkin dia dibesarin di bumi kali? Iya, we don't know. Kalau yang si iblis tadi siang tuh, itu kan dia dibesarkan oleh iblis-iblis yang lain di kantornya bumi, bukan dunia gelap kan. Iya. Nah balik ke iblis yang dunia gelap itu, Hades kalau nggak salah bilang bahwa betul Willy, memang dia belum terbiasa energinya. Kalian kepikir nggak, iblis aja belum terbiasa, apalagi kalian manusia. Nah di saat gua kepo, Aileen juga kepo. Akhirnya kita nggak sengaja astral traveling. Ceritain kamu ngerasain apa? Jadi kan aku awalnya cuma mau terawang ya. Cuman karena terlalu fokus, akhirnya jadi astral traveling secara nggak sengaja. Iya. Itu bisa terjadi. Nah, awalnya aku pengen ngelihat underworld itu seperti apa sih. Sebelumnya aku pernah ngelihat sekali underworld, pokoknya ada di channelnya DA di video ini. Aku sempat jelasin, itu kan ada seseorang yang disiksa makhluknya kayak tiba-tiba kayak merayap, habis itu nyiksa human kan. Nah, ini totally beda dengan yang waktu itu aku lihat. Jadi mungkin beda layer kali ya.
di layer yang aku lihat ini warnanya dominannya warna merah. Terus aku ngeliat kayak ada satu danau gitu, itu benar-benar merah darah, terus blep blep blep, gimana sih, kayak Merapi gitu ya. Tapi bukan magma, isinya kayak cairan merah nggak jelas apa itu, terus di dalamnya ada tengkorak-tengkorak. Persis kayak di film Hollywood. Ya gimana ya, kami nggak tahu apakah film Hollywood itu yang memang sudah mengetahui sesuatu atau kami yang terpengaruh dengan film, kami nggak tahu. Tapi vision is vision gitu loh. Terus ketika aku melihat vision di situ, ternyata aku udah astral traveling, dan di situ ada salah satu demon yang ngikutin aku dan kayak udah megang-megang badan aku. Yes, dan gue pun ngelihat. Iya. Cowok-cowok yang ngefans sama Aileen jangan cemburu ya, itu demon guys, bukan manusia, oke? Beda. 0856. Apa? Ya. Apa? Apa? Editor Dua. masukin. Editor Tiga. masukin. 4. Nggak boleh. 5. Nggak boleh. 6, 7, 8. SKJ. Kok Ya, jadi ketahuan senam? umur deh gue. Jadi senam. Jadi SKJ sih katanya habis senam ke kesegaran jasmani kan. Nah, Iya, di saat itu dipegang demon. iya, gue dan Aileen itu sebenarnya udah sama-sama berapa persen astral ke situ. Dan gue bilang kayak, Lin, kamu dipegang ya sama itu. Iya kak, aduh pusing. Terus itu kan udah dipegang tuh. Abis itu aku denger juga di ujung situ kayak Di sebelah ada kanan, human, apa gitu? pokoknya di sudut kanan, sebelah kanan, entah di bagian mana, aku nggak ngeliat visionnya, tapi denger suara jeritan-jeritan manusia yang hasil disiksa. Itu nggak banget, bener-bener jeritannya tuh kayak tersiksa, tapi gimana ya, bener-bener kesakitan, tersiksa, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan iblis yang pegang badan aku, dia kayak begini ngajak aku, ayo, kayak mau diajak ke tempat yang lebih dalam. Dan Kayaknya kamu dia udah pikir- agak teler tuh, udah agak teler. tengleng. Iya. Kayaknya mungkin dia pikir aku adalah jiwa yang baru masuk di underworld, terus harus disiksa juga. Iya. Sampai akhirnya Legion, dia gimana, gue nggak tahu gimana, dia turunin extensions energinya. Terus dia kayak ngomong ke iblis yang narik kamu, enggak, ini manusia belum mati. ini manusia belum, jangan disedot terus katanya. Oh oke katanya. Long story short, Legion narik kami berdua, nggak tahu pakai energi mana, ditaruh lagi di cafe itu. Yes, Legion mampu melakukan itu karena kami yang mulai duluan kan. Dimarah-marahin, dia udah kayak orang tua marahin anaknya baru berbuat dosa. Legion bilang kayak, kalian tuh pikir apa sih? Kok berani-beraninya kepo ke dunia gelap? Ya kami bilang, ya maaf Legion, habis kami kepo terhadap iblis yang tadi itu. Legion bilang, jangan sekali-kali melakukan itu lagi ya. Bahayanya gini loh teman-teman, bagi teman-teman di luar sana yang mampu melakukan hal ini juga. Kalau kita ada misi, oke, lain cerita, memang in our mindset ada ya. Tapi ketika ke dunia gelap guys, ketika roh kita diambil atau ditawan, itu nggak mungkin kita langsung mati gitu, nggak mungkin. Tapi ya dalam waktu beberapa hari mungkin, minggu mungkin, atau bahkan bulan, kita akan berasa kayak ada yang kurang. It's because our life energy itu ada yang kurang. Pernahkah kami anomali merasa seperti itu? All the time. Ketika kami di dalam channel DA, Astral Traveling, itu kami membagikan beberapa persen dari energi kami untuk astral projecting istilahnya. Tapi itu kan ada mission. Kalau nggak ada mission, don't do that teman-teman. Again, sekali lagi peringatan keras, do not do that, apalagi ke dunia gelap. It's very dangerous. Nah, setelah kami ditarik lagi oleh Legion, tiba-tiba gue mendapat abstrak untuk mencoba membantu mengatasi situasi Christine, yaitu ampas-ampas energi yang iblis yang tadinya sekarang lagi di dunia gelap, gue disuruh beresin. Seperti biasa, gue minta izin ke Christine, boleh nggak megang pundaknya, apalagi itu kan lawan jenis kan, kami harus sopan. Gue megang pundaknya, dan ini gue dibantu lagi oleh Arka, nggak tahu siapa. Jadi seakan-akan kayak megang seperti ini, terus I can feel, gimana ya teman-teman? Nih coba Aileen misalnya ke sana. Kalau gue megang seperti ini, gue bisa ngelihat tangan gue itu tuh kayak tangan Arka, terus dia tembus badan sini kayak ke bawah sini loh. And then dia kayak ngambil energi gitu. Nah di saat itu gue kan bilang, ya ampun nih vision apa gitu kan. Christine bilang, oh my god kak, aku berasa kayak ada diambil dari punggung tuh kayak gini gitu loh. Itu karena tangan Arkanya ngambil. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bingung cara kerja anomali,
kami kesannya sesat tapi kok di jalan Tuhan, kami kok di jalan Tuhan tapi kesannya sesat. Kami selalu mengatasi situasi dengan berdoa pada Tuhan terlebih dahulu. Abstrak seperti apa yang kami dapat, kami ikuti. Kadang Tuhan mungkin mengirimkan abstrak, doakan, ya udah kami doakan. Kalau disuruh pegang punggungnya, kami suruh pegang punggungnya. Tidak pernah tuh kami dapat abstrak yang yang nyeleneh atau tidak senonoh, kami tidak pernah. Nah, yang Christine ini abstraknya adalah pegang pundaknya. Ketika gue pegang pundaknya, ada arka yang embed langsung ke gue. Apa sih embed itu? Kami sudah jelaskan di episode kami yang bertemu dengan werewolf, yaitu di sini. Nah, jadi ketika gue embed, gue bisa merasakan seakan-akan badan gue nih energinya dipinjam. Ketika dipinjam itulah tangan arka itu ke bawah itu and then ngambil. Dan ya long story short, setelah diambil ampas energinya, Christine merasa lebih enakan. Walaupun memang dia masih ngerasa agak puyeng-puyeng gimana gitu, kayak tinkling gitu loh. Lalu setelah itu selesai, kami penasaran dong, pengen kepo lagi terhadap si iblis merah tong tadi itu kan. Nah, kami akhirnya nggak mau astral lagi, kami hanya telepati doang, dan telepatinya pun kami mohon bantuan Legion. Kak Legion, kami mau tahu dong nasib si iblis merah tadi, boleh nggak di-patching? Patching kayak istilahnya communication-nya di-patching ke Kak Hades itu. Ya udah, kata Legion. Terus dibantu, akhirnya kami secara telepati aja 2 arah. Anomali, Legion, Hades, Legion, anomali, seperti itu. Lalu gimana, Lin? Kata Kak Hades? Kata Kak Hades, ya dia tertarik dengan dunia gelap. Lalu menetap deh. Yang awalnya trembling, dia belakangan kayak wah, kayak gitu ekspresinya. Lalu menetap ya. Iya, menetap. Actually, jadi dia mengambil part job itu. Ya, actually gue inget sih, Kak Hades bilang, dia sudah lupa Willy sama bumi katanya. Langsung kayak enjoy banget di dunia gelap itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya kayak, wah berarti dia dosa dong. Enggak begitu, teman-teman. Iblis itu memang bekerja di dunia situ, bahkan dia menjalankan arahan Tuhan. Karena sepemahaman kami, dunia gelap pun memang tercipta bukan oleh iblis. Itu sudah tercipta oleh sang sumber dengan alasan tertentu yang kami tidak mampu menembus tabir rahasia itu. Ketika ada iblis yang dari awalnya sudah bekerja di dunia itu dan dia tidak tahu menahu mengenai manusia, kami tidak percaya itu dikatakan dosa ataupun kejahatan. It's part of the universe at work. Atau bahasa Indonesianya, itulah bagian dari kebesaran Tuhan, bagaimana seluruh lapisan dimensional alam semesta bekerja yang tidak mampu kita pahami dengan otak kita yang kecil ini. Dan yang terutama adalah yang memilih untuk memasukkan jiwa tersebut ke dunia gelap atau tidak, itu adalah Tuhan sendiri. Dan iblis-iblis itu hanya bekerja sesuai arahan Tuhan. Betul. Walaupun yang mengirim itu adalah Grim Reaper hitam lebih tepatnya. Kalau dunia gelap ya. Yang mengirim, tapi tetap suratan yang didapatkan oleh sosok astral manapun yang membawa jiwa itu ke dunia gelap, itu tetap dari Tuhan. Mereka tidak bisa sembarangan menaruh jiwa tersebut ke dalam dunia gelap. Betul. Itu sudah melanggar protokol. Tiba-tiba guys, ada satu iblis lagi yang datang. Iblis kali ini berwarna hitam dan lebih elegan ya sosoknya ya. Duduknya tuh kayak yang nyila gini loh, kayak ya gue gak bisa praktekin. Aileen tuh yang biasa duduk nyila kayak begitu. Ya gak kelihatan, Lin, kameranya cuma sampai meja juga. Udahlah, crop foto DA aja lah ya. Mau mejeng fail ya. Ya kayak gini nih, kayak gini. Ya. Dan ternyata guys, sosok iblis hitam tersebut merupakan teman atau mungkin kenalan dari iblis merah itu. Dan dia marah ya. Iya. Kenapa kalian membawa dia ke tempat yang bukan seharusnya? Nah, ini mesti dijaga dulu persepsinya. Si iblis hitam itu mengatakan pada iblis merah kayak kepada anomali, kenapa lu bawa yang merah tadi ke tempat yang bukan seharusnya? Iya. Nah, definisi seharusnya tuh apa gitu kan? Menurut si merah itu, dia senang di bumi karena sudah menghabiskan dan membuat 50 jiwa manusia, gimana begitu kan. Tapi ketika diperkenalkan kantor baru oleh Hades, dia malah lebih senang lagi. Nah, berarti sebenarnya tempat yang seharusnya apa definisinya? Kan susah. Ya, tapi mungkin si iblis merah ini dengan si iblis hitam itu dulunya mungkin rekan baik. Si iblis hitam gak terima. Harusnya lu kodratnya iblis kan yang serba menghancurkan, serba ini, serba negatif, serba kelam, serba ya gitu-gitulah. Ternyata tiba-tiba diajak ke kantor baru yang tidak melanggar hukum Tuhan juga gitu loh. Nah, ini udah jam 8.30-an malam. Kami sudah capek, teman-teman. Dan mall itu tutup jam 9 kan di masa pandemi ini kan rata-rata.
Sekarang udah bersyukur PPKM-nya sudah lebih longgar, tetapi kan mall tetap tutup jam 9. Kami udah capek, terutama gue udah malas sih diskusi lagi kayak, woi lu siapa namanya, terus kami udah malas. Tapi jelas bahwa si iblis hitam itu tandem dengan Christine. Iya, maksudnya sekarang duduk di sebelah Christine. Ini udah gelagat buruk nih. Dan kami nggak berasa itu Arka sih. No, we don't feel energinya Arka. No. Dia kayak berasa pengen ngegantiin si iblis merah ya. Exactly. Ibaratnya kayak hilang satu diganti lagi gitu loh, replacement gitu loh. Wah ini udah nggak bener nih. Kami nggak bisa ngusir dengan gampang kan. Dan gue mohon pada Tuhan karena gini loh teman-teman, nggak setiap iblis yang datang bisa langsung diusir, nggak begitu. Tuhan juga maha adil. Kalau iblis siapapun yang nggak berbuat apapun bisa langsung main di tangking, dihajar, diusir, itu Tuhan tidak adil teman-teman semuanya. Dan kami mengalami sendiri kalau iblis nggak ada juntrungannya, nggak nyerang, nggak apa, kami mulai nyerang duluan, kami yang kena. Entah besoknya sakit lah atau tiba-tiba besoknya kami nggak enak badannya. So don't do that. Jadi kalau teman-teman belum tahu duduk persoalannya, jangan main ayo jangan. Tolong di replay editor. Ayo. Akhirnya gue berdoa pada Tuhan, mohon petunjuk bagaimana sih caranya untuk menangani iblis yang satu ini. Tanpa tedeng aling-aling teman-teman yang terhormat semua, ada satu Arka yang bernama Abaros. Abaros ini dia penampilannya seperti hantu Jepang yang disebut dengan Oni. Jadi yaitu dia merah kehitaman. Agak balance sih ya merah kehitamannya. Coba kamu lebih detail jelasin ini gimana deh kira-kira. Dia sebenarnya tidak terlalu tinggi tapi badannya bulky. Terus dia ada kayak taringnya gitu dan tanduknya sebenarnya nggak terlalu besar. Nggak gede, cuma kayak segini doang gitu. Gede, kecil. Tapi gagah dan dia selalu membawa tombak. Mukanya bener-bener mirip sih kayak yang Oni itu. Iya, seperti yang gambar tadi itu ya. Nah, gua nggak minta apa-apa, tahu-tahu Legion yang lagi duduk di situ tuh, lihat Legion aja nggak nyerang iblis hitam yang baru loh. Bahkan iblis dan iblis pun punya kode etik, nggak langsung main serang. Ini Abaros nggak pakai tedeng aling-aling, langsung datang entah dari mana dimensinya, terus langsung nyabut bet kayak film Eternal yang Angelina Jolie-nya yang gitu, langsung habis itu iblis hitamnya. Iya. Terus setelah iblis hitamnya habis, Abaros duduk di tempat iblis hitamnya, diam begini, diam terpaku tanpa mengeluarkan kata sedikit pun. Legion kayak jadi ya Legion kan Arka, Abaros juga Arka. Cuma memang kalau kata Legion, Abaros tuh terkenal dengan nggak banyak ngomong, nggak banyak mulut, jet langsung action aja. Ya long story short, yang iblis hitam itu habis oleh Abaros. Tapi seizin Tuhan ya itu. Yes, tapi teman-teman harus ingat itu semua atas izin Tuhan. Nah guys, abis itu ketika Abaros udah duduk di situ, nggak ada yang berani macam-macam lagi iblisnya guys. Iblis lain pun yang cuman sekedar lewat atau ngelihat udah nggak berani ke situ macam-macam kayak iblis hitam yang tadi. Jadi singkat cerita si Christine tuh udah aman ya, pas saat itu ya. Nah setelah itu guys, Christine bertanya kepada kami, jadi bagaimana baiknya? Kan aku sudah pisah rumah nih dengan orang tua yang tadi dijelaskan di awal ya guys. Lalu sebaiknya, kan aku masih mau ngambil barang nih. Apakah aku boleh pulang ke rumah atau tidak? Karena kan bagaimanapun juga aku mesti ngambil barang itu untuk pindahan ke rumah yang baru. Lalu Legion berkata, itu adalah ide yang sangat buruk. Kenapa buruknya? Coba kau dijelasin. Karena kalau kamu memberitahu orang tuamu, dijamin 1000% orang tuamu akan pengen melihat rumah barumu. Dan energi negatif yang berasal dari orang tuamu itu akan mengkontaminasi rumahmu yang baru. Betul. Biar bagaimanapun kamu ingin di tempat tinggalmu yang baru terpisah dari orang tuamu untuk hidup lebih damai, bukan? Ya, kira-kira begitu. Tapi kalau orang tuamu ikut, akan ada resiko. Walaupun kamu rumahnya sudah baru, akan sia-sia nanti. Energinya pun mengkontaminasi. Percuma ya. Ya, di situ kami belajar bahwa walaupun ini belum final ya guys, tetapi energi itu sepertinya sifatnya menyebar dan bisa mengontaminasi satu sama lain. Karena posisinya si Christine ini juga lagi fragile. Dia kan baru selesai dibersihkan kan secara energi. Ya secara energi, tapi mentalnya belum. Yap. Itu dia sudah, I remember. Jadi dia memang masih ada
kecenderungan untuk berpikir negatif, untuk berpikir down, itu Iya. masih ada, dan itu kan sudah lama-kelamaan menjadi habit kan. Kami tidak mau menjudge itu adalah buruk atau tidak, bukan itu permasalahannya. Tapi kalau memang dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ya solusinya dia harus pisah rumah dari orang tuanya. Tinggal di lingkungan Betul. atau tempat yang positif gitu sih Betul, guys. itu sangat amat membantu dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan gangguan-gangguan astral itu akan lebih berkurang. Karena dia merasa happy, merasa nyaman dengan lingkungan dia. Ya astral nggak akan semudah itu untuk masuk lagi. Tapi kalau di situasi dia stres, dia tertekan, terus dia kondisinya tidak senang dengan family-nya, ya astral-astral bakal balik lagi ngedompleng. Betul. Begitu. Dari kisah kami kali ini, ada 2 poin pembelajaran yang kami bisa bagikan terhadap teman-teman semuanya. Yang pertama adalah dunia gelap betul-betul nyata adanya dari sepemahaman dan sepengalaman kami. Dilarang keras bagi teman-teman siapapun di sana yang mempunyai kelebihan untuk sekedar ngintip, kepo, ataupun astral traveling ke dimensi tersebut. Sekali lagi kami mengatakan dilarang keras untuk ngintip atau kepo atau traveling ke dimensi tersebut, kecuali jika memang itu ada misi atau tugas khusus dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua, dunia gelap bukanlah diidentikan dengan dosa ataupun siapapun yang bekerja di situ adalah dosa, tetapi merupakan sebuah tempat di mana para iblis pun bekerja di bawah arahan Tuhan. Dan demikian, kami tidak berani melabelkan para iblis yang bekerja dari awalnya di dunia gelap itu adalah sebuah kedosaan. Itu merupakan judgement yang sangat prematur. Sekian dulu video dari kami kali ini. Semoga cerita kami kali ini bisa membuat teman-teman terhibur. Dan jika ada sedikit spiritual saja value yang bisa didapat dari kisah kami, itu sudah lebih dari cukup. Sampai jumpa pada next video. Please klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye. Nggak direkam, bego. Sorry editor. Tutup kuping. Dalam 8 jam 2 iblis bertobat real dalam 8 jam 2 iblis bertobat part 2 real 2. Oh, udah langsung ke iblis. Bentar, aku cempol gak sih? Naikin aja, maksud to the mentok. Ya, jadi kursinya dinaikin to the mentok. Lin, to the mentok, Lin. Udah naik mentok ini? Udah Sip. cukup. Ntar ketinggian, ntar kalian berdua kalah ini. Hah? Aku tergoda sih untuk melakukan Gak hal boleh itu. begitu. Gak boleh begitu. Aku juga anak bapak, Kak Hedes. Kan tidak adil. Aku kan tidak berbuat jahat. Itu gede banget ketawanya. Memangnya aku berbuat jahat apa? Ketawanya tuh udah kayak di film-film yang kayak gitu, gede banget. Tapi kan aku tidak berbuat jahat, Kak Hedes.